Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam kuat, salam sejahtera bagi saudara. Hari ini kita akan belajar satu topik dari Yakobus, di mana kita masih sedang belajar dari kitab Yakobus. Kita sampai pada pasal yang keempat. Pasal yang keempat yaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Satu hal yang saya suka tentang Yakobus adalah ini. Apa yang ditulis, ini sudah 3 pasal ini sampai pasal yang keempat yang kita sudah bahas setiap hari. Ini semua bicara tentang iman, tapi iman yang sangat praktis banget. Iman yang applicable, iman yang, ya kalau kita sudah baca ini, ya. Iman yang berkaitan dengan menghadapi cobaan, iman yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, harus ada tindakan perbuatan, bukan iman yang religious, bukan iman yang kosong, iman yang betul-betul praktis dalam kehidupan sehari-hari, iman yang harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Nah, memang Yakobus ini kan seorang rasul, ya, rasul yang hebat banget. Nah, yang menariknya adalah ini, walaupun Yakobus ini, kitab Yakobus dikenal dengan kitab iman, dan Yakobus is the apostle of faith, rasul iman. Tetapi yang dia ajarkan, ya, atau kalau kita boleh flashback begini ya, bahwa tidak ada catatan satupun rasul Yakobus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tidak ada catatan itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis, dia seorang nabi yang terbesar, tetapi tidak ada catatan Yohanes Pembaptis juga dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, bikin orang timpang berjalan. Tidak ada catatan itu. Tetapi Yesus yang berkata, Yohanes Pembaptis ini nabi yang terbesar dari semua nabi yang pernah ada, karena dia mempersiapkan jalan buat Mesias. Nah, sama dengan Rasul Yakobus ini. Dia di pengajarannya dia, surat-suratnya Pak Yakobus ini, semua praktis, termasuk ketika dia bicara tentang iman. Dia bukan bicara tentang iman yang mengawang-awang, tapi iman yang sangat praktikal banget. Ya, nah ini yang kita akan bahas. Salah satunya, what is this? Oh, ini. Kita akan bahas di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ya. Saya akan bacakan. Dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, maka ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum. Ya. Siapa yang bikin hukum Taurat? Siapa yang kasih hukum Taurat? Bukan Musa, Tuhan yang kasih. Jadi dia berkata di sini, hanya ada satu pembuat hukum, lawmaker, dan hakim. Pembuat hukum dan hakim cuma satu, yaitu Tuhan. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dalam tatanan sekarang ini, pembuat hakim itu legislator ya, pembuat hukum itu legislator. Kalau DPRD, DPR ya, khususnya untuk nasional, bikin melegislasi, bikin undang-undang, hukum, dan seterusnya. Tapi hakimnya mesti ada sendiri. Nggak mungkin anggota DPR juga jadi hakimnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, Tuhan memberikan hukum, undang-undang, bagaimana hidup kepada bangsa Israel, tapi Tuhan juga dia ada hakim. Nah, menarik sekali. Yakobus sekali lagi bicara tentang iman yang praktis banget. Bagaimana aplikasi dari iman sehari-hari. Nah, salah satu daripada praktek iman yang benar itu adalah dalam sebuah pola hidup sesama saudara seiman, ataupun dalam kehidupan komunitas dan masyarakat. Dan salah satu aspek yang sangat penting banget dari kehidupan iman kita adalah sebuah karakter, sebuah sikap untuk tidak boleh menghakimi. Jangan menghakimi.
Kenapa jangan menghakimi? Kenapa tidak boleh menghakimi? Ya, Alkitab mengajar kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini. Kata menghakimi, ya, itu bisa dikatakan juga kata menilai. Nah, penting sekali ini. Ya, bahwa kita tidak menilai orang, apalagi menjatuhkan vonis pada seseorang hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Hanya berdasarkan dengan sekilas pandang. Karena sekali lagi kita bukan hakim. Kita hanya bisa melihat mungkin perbedaan, melihat perbuatan orang, melihat apa yang dia katakan. Ya, seperti mungkin hari-hari ini ya, dalam gejala pandemi corona ini banyak perubahan-perubahan, termasuk soal perubahan ibadah dari gedung gereja ke rumah. Begitu ya. Nah, ini jadi pro dan kontra juga. Ada akhirnya saat-saat seperti ini pendeta dengan pendeta saling serang, gereja dengan gereja saling serang, saling menyalahkan, ya. Nah, ini yang Yakobus berkata kita tidak boleh menghakimi. Kenapa demikian? Tidak boleh menghakimi? Karena yang pertama adalah ini, waktu saudara menjatuhkan penghakiman dan penghukuman buat saudaramu seiman, maka kamu sebenarnya saudara sedang menghakimi dirimu sendiri. Kenapa demikian? Karena kita kan satu tubuh. Masa tangan menghukum kakinya sendiri dan pukul kakinya dan menyebarkan kejelekan tentang kaki itu kan tidak masuk akal itu. Jadi ini sebabnya jangan menghakimi siapapun sesamamu. Karena yang pertama, ketika saudara menghakimi saudara seimanmu atau rekan pendeta atau gereja lain, maka kamu sedang menghakimi dirimu sendiri. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita menghakimi, kita sedang menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Ya, karena hakim kan berpegang pada hukum. Tapi ketika kemudian kita menghakimi, maka kita sebenarnya sedang melanggar hukum. Nah, hukum yang Alkitab ajarkan adalah yaitu hukum kasih. Di atas segala-galanya adalah hukum yang terbesar, itu adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ketika saya menghakimi saudara, karena mungkin apalagi kalau saya menghakimi saudara karena saudara berbeda dengan saya, karena saudara cara ibadahmu berbeda, beberapa doktrin, dogma, teologi saudara mungkin berbeda dengan saya, tetapi saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi kalau kemudian gara-gara perbedaan ini saya menghakimi, menuduh, dan menghukum saudara dan memutus hubungan dengan saudara, maka saya sedang melanggar sebuah hukum yang terbesar, yaitu hukum kasih. Karena kasih menutupi kesalahan. Nah, ini penting. Yang ketiga, kenapa kita jangan menghakimi? Yang ketiga alasannya adalah karena ketahuilah semua kita satu saat, ya, semua kita satu saat akan berdiri di hadapan Tuhan. Ketika kita menghakimi, maka kita telah mengambil tempat Tuhan. Karena satu-satunya hakim dikatakan di sini adalah Tuhan. Tuhanlah dia yang buat hukum, tapi dia juga hakim. Makanya dia berkata, siapa kamu manusia yang berani mau menghakimi sesamamu? Emang kamu hakim? Emang kamu yang buat hukum? Alasan ketiga adalah ini. Ketika saya menghakimi saudara, karena apa yang saudara lakukan mungkin tidak pas, berbeda dengan saya, dan mungkin salah menurut adat istiadat atau doktrinal kepercayaan, maka saya sedang mengambil tempatnya Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa akulah hakim, dan aku yang akan menghakimi setiap orang yang berbuat salah. Saya bukan hakimnya. Saya mengingatkan mungkin boleh, tapi saya tidak boleh menjatuhkan vonis penghakiman kepada siapapun, karena saya bukan hakim. Nah, ini yang merusak hubungan antar gereja, antar keluarga. Dan akhirnya iman kita menjadi iman yang tidak otentik. Iman kita tidak iman yang murni lagi. Karena iman kita lebih kepada iman religious, karena penghakiman yang kita lakukan itu lahir dari roh agama. Nah, kalau begitu, gimana caranya supaya saya tidak boleh tidak menghakimi, menang atas ini kebiasaan suka menghakimi orang? Yang pertama adalah ini, sadarilah bahwa
ketika saudara menghakimi orang lain, bahwa saudara juga akan dihakimi. Ukuran yang saudara pakai kepada orang lain itu akan diukurkan kepadamu. Jadi ketika saudara menghakimi orang lain oleh karena mungkin cara berbicaranya, cara berpakaiannya, atau cara ibadahnya, atau sudut pandang tertentu tentang kehidupan atau tentang Tuhan dan cara-cara ibadah kita, maka percayalah bahwa saudara akan dihakimi yang sama. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal ke-7, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini penting banget. Hukum tabur tuai berlaku. Ketika saudara menghakimi orang lain, percayalah, saudara satu kali juga akan dihakimi oleh orang lain. Yang kedua adalah ini, bahwa kesadaran bahwa satu kali kita juga akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan bahkan perkataan kita dan tindakan kita, ini harusnya membawa sebuah kesadaran buat kita bahwa, jangan jadi hakim. Saya tidak berhak, tidak layak menghakimi. Karena saya pun pertama belum sempurna. Karena memang lebih mudah, Yesus bilang lebih mudah melihat selumbar di mata saudaramu daripada gajah, daripada balok bahkan di matamu. Balok di matamu gak kelihatan, tapi semut, selumbar aja tuh di mata orang lain, dalam hidup orang lain bisa kelihatan. Kita manusia cenderung melihat kekurangan, kelemahan orang lain lebih tajam, lebih cermat daripada melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Hati-hati dengan ini, saudara. Ya, hati-hati. Terus apa yang harus kita lakukan kalau melihat ada orang yang berbuat salah? Kita tahu dia salah, melanggar mungkin. Tentunya tadi melanggar yang prinsip atau cuma melanggar adat istiadat, dogma kepercayaan nenek moyang kita. Ya, kita harus bisa membedakan ini. Yang pasti adalah ini. Kita berkata bahwa dalam Yakobus pasal yang 2:13, bahwa belas kasihan itu menang atas penghakiman. Jadi ketika melihat saudaramu berbuat salah, yang pertama harus muncul adalah belas kasihan Tuhan dalam hati kita. Mendoakan dia, bangun hubungan, dan kemudian kita coba bicara secara persuasif, tapi bukan dengan roh agama yang menuduh, menghukum, dan menghakimi mereka. Kasih Tuhan, kita belajar dari Yakobus ini. Dua ayat ini pentingnya untuk kita tidak menghakimi sesama kita. Don't judge the book by the cover. Itu istilah itu. Kemarin saya beli pepaya. Pepayanya kelihatan cantik sekali. Cantik banget. Begitu organik, datang dari Kopeng sana, dari petani di sana. Saya kecewa banget. Karena bentuknya bagus, tapi ketika saya potong, saya makan, tidak ada rasa. Tawar betul. Tapi hari ini, saya beli pepaya, akhirnya agak sedikit hati-hati melihat. Ini kelihatan dari luar, udah bonyok-bonyok begitu, cuman separuh ya di Superindo saya beli. Tapi waktu saya potong, saya menikmati banget. Cukup enak, manis. Penting. Ketika sudah lihat sesuatu, bahkan beli sesuatu, jangan cuman nilai yang di luar. Kita cenderung manusia menilai yang di luar. Kita bisa salah. Tuhan melihat hati. Kita melihat yang di luar. Oleh karena itu, yuk kita ubah. Ketika lihat orang salah, sudah kita berbuat salah, kiranya belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan yang mengubah orang, bukan penghakiman dan penuduhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Ini pelajaran kita dapat dari Yakobus pasal yang keempat hari ini. God bless you.